Saudara, usai menghadiri KTT G7 di Jerman, Presiden Joko Widodo kemudian bertolak ke Polandia sebelum kemudian melanjutkan perjalanan ke Ukraina. Presiden Jokowi dan Ibu Iriana beserta delegasi tiba di Polandia pada Selasa siang waktu setempat. Dari bandara, Jokowi dan rombongan menuju hotel tempat transit. Dan selanjutnya Jokowi dan rombongan akan menggunakan kereta api selama kurang lebih 12 jam untuk mencapai ibu kota Ukraina, Kiev, pada Selasa malam. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengungkapkan untuk menuju Kiev, Ukraina, kesiapan protokoler dilakukan berbeda dengan saat mengunjungi negara damai. Mulai dari menyiapkan body protector hingga jumlah paspampres yang jauh lebih banyak. Rombongan main group ini nanti tidak semuanya itu bisa ke Ukraina. Sehingga masih ada yang nanti stay di sebuah kota di Polandia. Nah, rombongan terbatas itulah yang menuju Kiev, dan tentunya kesiapan protokoleran sangat terbatas dan mungkin berbeda dari negara-negara yang umumnya damai. Nah, contohnya Paspampres harus mempersiapkan body protector, mempersiapkan lebih banyak pasukan yang jumlahnya mungkin kewenangan beliau nanti. Dan tentunya waktu tempuh, waktu keberangkatan kami hitung, ya kan, keberangkatannya harus sampai sana pagi sekitar jam 9, jam 10, dan kami harus kembali pada sore hari di hari itu kan berbeda perbedaannya. Sementara itu dalam keterangannya di Munich, Jerman pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Presiden Jokowi akan ke Ukraina melalui Polandia. Menlu Retno mengaku masih terus menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Jokowi ke Ukraina dan Rusia, termasuk Presiden Palang Merah Indonesia Internasional, maksud kami, Yunoca, Sekjen PBB dan juga Menteri Luar Negeri Turki. Selanjutnya, Presiden akan meneruskan perjalanan ke Ukraina melalui Polandia. Sebagai informasi teman-teman, dalam beberapa hari ini saya juga melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pihak dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Ukraina dan ke Rusia. Tentunya komunikasi juga terus kita lakukan dengan Ukraina dan Rusia sendiri. Saudara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengunggah foto sedang berada di pesawat bersama Presiden Joko Widodo. Ini di akun Instagramnya, @pramonoanung, menulis, Bismillahirrohmanirrohim, Presiden Jokowi dalam perjalanan menuju ke Polandia dengan pesawat dan setelah itu langsung ke Ukraina dengan menggunakan kereta api selama 12 jam. Presiden Jokowi akan bertemu dengan Presiden Zelensky dan juga Presiden Putin untuk menjalankan misi perdamaian. Presiden lalu mengecek setiap kegiatan dengan detail termasuk perjalanan ke Ukraina dan juga Rusia dalam rombongan yang sangat terbatas. Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan terbatasnya memulai perjalanan menuju Ukraina setelah menghadiri KTT G7 di Elmau, Jerman. Jokowi bertolak ke kota Rzeszów, Polandia dengan menggunakan pesawat selama 3 jam. Selanjutnya, kemudian Presiden Jokowi bersama rombongan menggunakan kereta api selama kurang lebih 12 jam menuju kota Kiev, Ukraina. Dan juga diperkirakan Presiden Jokowi akan tiba di Ukraina pada Selasa malam waktu setempat. Dan lebih lengkap terkait lokasi Presiden Jokowi ke Polandia selanjutnya berangkat ke kota Kiev, Ukraina bertemu dengan Volodymyr Zelensky, Presiden Ukraina. Kita akan terhubung dengan mahasiswa Indonesia yang berada di Polandia, ada Vidi Ranawijaya. Mas Vidi, selamat malam waktu Indonesia. Bisa diceritakan seperti apa sih perjalanan yang akan ditempuh oleh Presiden Jokowi hingga sampai ke tempat pertemuan nantinya dengan Presiden Ukraina? Baik, selamat sore waktu Polandia. Saya dari Krakow, Polandia, dan saya mengabarkan bahwa kota ketibaan Presiden Jokowi di Polandia merupakan kota Rzeszów yang berada di timur Polandia. Kota ini terletak sekitar 80 km dari perbatasan Polandia dan Ukraina. Kota ini memiliki jalur utama transportasi darat termasuk bus, kereta api, dan juga jalur untuk suplai pangan dari Polandia ke Ukraina.
Apakah memang melalui jalur kereta api ini selama 12 jam dianggap jalur yang paling aman untuk menuju titik pertemuan dengan Presiden Ukraina, Mas Vidi? Baik, perlu diketahui bahwa keadaan perang telah memaksa wilayah Ukraina menjadi no-fly zone. Jadi bisa diartikan bahwa jalur darat dari Polandia ke Ukraina dan sebaliknya, terutama melalui kereta api menjadi yang paling aman. Jalur ini juga ditempuh sebelumnya oleh 3 juta pengungsi Ukraina yang memasuki Eropa melalui Polandia. Kira-kira butuh waktu berapa lama dari tepat nanti Presiden Jokowi akan tiba di Jeju menuju ke Kiev? Ya, dari Jeju ke Kiev itu bisa ditempuh sekitar 12 jam melalui jalur kereta api. Dan Presiden akan berangkat pada malam ini. Namun tentunya perjalanan dan waktu tempuh ini tidak tentu dan akan menyesuaikan kondisi di lapangan. Nah, kondisi di lapangan sendiri seperti apa saat ini di perbatasan, Mas Vidi? Ya, kondisi di perbatasan kali ini sudah cenderung kondusif karena memang gelombang pengungsi yang telah datang dari Ukraina ke Polandia juga sudah berangsur-angsur berkurang. Bahkan beberapa pengungsi menyatakan bahwa mereka akan kembali ke Ukraina dalam waktu dekat. Seperti itu. Jadi memang sudah sangat kondusif ya. Jadi dipastikan aman ya? Tidak 100%, tapi itu dibuktikan juga dengan kunjungan beberapa pemimpin dunia sebelumnya yang telah menyatakan aman kunjungan untuk melakukan kunjungan ke kota Kiev. Baik, selain Presiden Jokowi, apakah sebelumnya juga ada kepala negara lain yang juga melewati jalur yang sama melalui menggunakan kereta api ke Provinsi Jeju menuju ke Kiev, Mas Vidi? Ya, seperti yang diketahui bahwa Ukraina telah selama perang berlangsung telah menyatakan no-fly zone dan selama ini walaupun saya belum tahu apakah 100% mereka melalui jalur kereta ataupun melalui jalan darat lainnya, tapi kunjungan telah dilakukan berbagai pemimpin dunia seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Presiden Prancis, Kanselir Jerman Olaf Scholz, PM Italia Mario Draghi, dan PM Kanada Justin Trudeau. Namun tentunya kunjungan Presiden Jokowi sebagai pemimpin Asia pertama dan juga dalam kapasitasnya sebagai pemimpin tuan rumah dari pertemuan Aliansi G20 patut diapresiasi. Semoga menjadi langkah positif dan jalan damai untuk akhir dari perang antara Ukraina dan Rusia. Dengan kedatangan Presiden Jokowi tadi yang Anda katakan mendapatkan apresiasi, apakah ini juga sama sudut pandangnya dari media yang ada di Ukraina sana, Mas Vidi? Ya, berbagai media juga sudah memberitakan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia, termasuk media besar Polandia, onet.pl, yang memberitakan bahwa kunjungan ini akan berlangsung sesegera mungkin. Namun mereka juga memberitakan bahwa banyak pemimpin Barat yang menyayangkan tetap diundangnya Presiden Rusia Vladimir Putin di pertemuan G20. Selain itu, tapi mereka tentunya fokus kepada pemberitaan positif bagi Presiden Jokowi, terutama Presiden Jokowi untuk meminta Kremlin melakukan gencatan senjata. Baik, kita harapkan pertemuan Presiden Jokowi hari ini Selasa malam ya waktu setempat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas laporan Anda, Mas Vidi Ranawijaya, mahasiswa asal Indonesia yang ada di Ukraina. Selamat beristirahat.